Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang ikhlas, hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang senantiasa setia menemani kita. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan. Tidak ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang tersembunyi yang sering kita lakukan yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, tuan puan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pasal ke-26 Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'una tin nafs, yang artinya menunda amal perbuatan kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Jadi kalau kita menunda amal perbuatan atau kebaikan itu karena menantikan waktu yang lebih baik, itu merupakan kebodohan. Kenapa dikatakan bodoh? Karena kita tidak tahu satu detik di masa yang akan datang yang terjadi pada diri. Kita tidak tahu berapa umur kita diberi oleh Allah. Jadi kalau kita sudah punya niat baik, tidak boleh ditunda-tunda. Selagi masih ada waktu dan kesempatan kita bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Selagi kita masih punya kesempatan dan umur. Modal kita cuma dua, umur dan kesempatan.
Kalau umur dan kesempatan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka semuanya akan menjadi hancur. Semuanya akan jadi berantakan, semuanya akan menjadi celaka. Nah, kajian kita kemarin tentang kebodohan, jahil basit, jahil mukharab, dan jahil kepada Allah. Nah, kebodohan di sini ada sebab. Kenapa kita jadi bodoh? Kenapa akal kita, pikiran kita tuh tertutup? Sehingga kalau kita berbuat baik itu memandang untung rugi. Jikalau kita berbuat baik masih memikirkan untung dan rugi, berarti ibadah kebaikan itu masih nafsu. Ibadah yang murni itu tidak ada sedikit pun kepikiran tentang untung dan rugi, dan tidak pernah mempertimbangkan ada kepentingan atau tidak. Jadi kalau kita masih berbuat baik, masih ada yang kau cari selain Allah, maka cenderung amal itu tertolak. Lalu apa yang membuat kita jadi bodoh? Apakah intelektualnya rendah? Enggak. Banyak orang yang pintar, tapi belum tentu kecerdasan emosionalnya baik. Karena tidak jadi jaminan orang yang intelektualnya tinggi, gelarnya profesor, gelarnya doktor, kecerdasan emosionalnya itu baik, belum tentu. Karena ada penelitian di Jepang, ada seorang mahasiswa jurusan kimia. Dia adalah salah satu mahasiswa yang tercerdas dan dia selalu mendapatkan nilai A+. Tapi pada suatu ketika dia dapat nilai B. Ketika dia dapat nilai B, semua temannya tahu dia dapat nilai B. Dia merasa malu, merasa terhina. Lalu dia pulang ke rumah, lalu dia ambil tali, gantung diri. Nah, ini kecerdasan intelektualnya tinggi, tapi kecerdasan emosionalnya zero. Apa kecerdasan emosional itu? Pengendalian terhadap diri itu belum ada. Nah, maka orang yang pintar di sini bukan berarti dia pintar intelektualnya, tapi orang yang pintar di sini adalah orang yang bisa mengendalikan diri dalam keadaan apapun. Nah, maka kita jangan terpesona dengan gelar akademis yang kita miliki ini. Karena ingin melihat orang pintar itu, lihat ketika dia sedang tertimpa bala dan musibah. Bagaimana Nuraini dia itu bisa mengendalikan dirinya ketika pada saat itu. Panikkah? Tenangkah? Gelisahkah? Tapi ada orang yang ketika diberi masalah yang temanya sama, tetapi cara mereka menyikapinya berbeda-beda. Ada yang tenang, ada yang gelisah, ada yang panik. Itu beda-beda, tergantung dari bagaimana dia bisa menyikapi masalah itu, yaitu bagaimana dia bisa mengendalikan diri. Nah, yang menimbulkan itu jadi bodoh disebabkan karena ia mengutamakan duniawi. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang yang ingkar itu dia lebih mementingkan dunianya, padahal akhirat itu kehidupan yang kekal yang lebih baik selama-lamanya. Jadi orang pencinta dunia ini cuma memandang satu kali lapisan saja. Ketika dia berbuat sesuatu dan menurut dia itu ada keuntungan untuk dirinya, dia akan lakukan itu.
Dan biasanya cenderung orang yang pencinta dunia ini gemar berbuat dosa dan maksiat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, mencintai dunia itu adalah sumber daripada dosa. Jadi kalau kita melihat sering ada orang yang sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, itu menandakan bahwa hatinya itu masih dunia. Kalau di dalam hatinya ada dunia, berarti di dalam hatinya ada dua Tuhan. Kalau di dalam hati kita ada dua Tuhan, maka Tuhan yang itu akan dihancurkan oleh Allah. Man kanatid dunya hamma faraqallahu alaihi amrohu. Kata Rasulullah dari Zaid bin Sabit, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tujuannya dunia, maka Allah akan menghancurkan segala urusan dunianya. Allah akan cerai beraikan dirinya, pikirannya, tubuhnya, sehingga dia tidak mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Ini menandakan bahwa hatinya kotor. Maka kenapa Allah hancurkan dunia itu di hatinya? Supaya jangan lagi bergantung kepada dunia. Jangan lagi kita bersandar kepada dunia. Dunia ini kata Imam Al-Ghazali bangkai. Siapa yang cinta kepada dunia sama seperti dia mencintai bangkai. Dunia ini diibaratkan wanita tua yang di make upin. Wanita tua yang di make upin, yang dihiasi. Jadi kalau ada yang cinta dunia, seperti dia mencintai wanita tua yang di make upin. Nah, maka orang yang beriman itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dia akan dihancurkannya dirinya sehancur-hancurnya. Dihancurkannya dunia itu sehancur-hancurnya, agar engkau tidak lagi bersandar dan berlindung kepada dunia. Kenapa? Allah tidak suka di hati kita itu ada dua Tuhan. Maka kita tidak boleh menempatkan dunia itu ke hati-hati kita yang paling dalam. Kita tidak boleh menempatkan istri, anak, pangkat, jabatan, kedudukan itu ke hati-hati kita yang paling dalam. Karena cukuplah kalian letakkan dunia itu di tanganmu. Jikalau engkau meletakkan dunia itu di tanganmu, maka hatimu lah yang akan mengendalikan dunia itu. Tapi kalau engkau letakkan dunia itu di hatimu, engkau akan dikendalikan oleh duniamu. Innamal hayatad dunya laibuh walahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurikum wa la yas'alukum amwalakum. Kata Allah di dalam surah Muhammad ayat 36, sesungguhnya dunia ini hanya tempat bermain dan sendau gurau. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan Allah meminta rezeki yang kau miliki walaupun sedikit. Jadi Allah telah memberi gambaran dunia ini tempat bermain dan sendau gurau. Siapa yang sibuk bermain, siapa yang sibuk bersendau gurau, dia tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, rugi, itu bodoh. Maka tanda-tanda orang pencinta dunia itu kalau cerita tentang mati takut. Kenapa takut? Karena hatinya belum bersahabat dengan Tuhan dia yang sesungguhnya. Dia masih bersahabat dengan dunianya. Ketika dia sudah jatuh cinta dengan dunia, ketika tubuh ini akan berpisah dengan ruhnya, sedih dan takut.
Jadi mudah mau lihat siapa kita ini. Kalau cerita tentang mati, memikirkan tentang kematian, takut, berarti kita masih ada kemelekatan dunia itu di hati ini. Karena hakikatnya ruh sejati kita itu merindukan Allah yang telah meniupkan ruh kepada diri ini. Dia tidak mau berpisah. Kadang-kadang kita di saat dalam kesendirian kita sering nangis. Nangis yang tidak ada sebab. Siapa yang menangis itu? Ruhmu itu rindu kepada Allah, terreflektif kepada tubuh ini. Apa tandanya itu? Air matamu itu mengalir. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan itu tanda ruh kita tuh rindu. Apakah semua manusia mengalami seperti itu? Mereka semua mengalami itu, tapi tenggelam karena hawa nafsunya, tenggelam karena keakuannya, tenggelam karena dunianya, sehingga tidak terpancar lagi sinyal itu di hati kolbu ini. Nah, maka orang yang hatinya bersih itu di saat-saat akan mendekat ajal, Allah kasih tanda. Dia sudah tahu bahwa kita ini, dia itu sudah tidak lama lagi bakal meninggalkan dunia ini. Nah, tanda-tandanya itu karena bersihnya hati. Dulu waktu saya belajar sama bapak, jadi guru saya ini sebenarnya bapak saya sendiri. Jadi 40 hari sebelum meninggal dia selalu cerita tentang kematian. Jadi kami sering diskusi tentang kematian. Dan lalu dia bercerita tentang Imam Al-Ghazali. Pada saat itu kami sedang membahas kitab Imam Al-Ghazali. Lalu dia mengatakan umur Imam Al-Ghazali ini cuma 53 tahun. Begitu singkatnya hidup ini. Lalu dia mengatakan kita harus siap menghadapi mati. Nanti suatu saat engkau akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kepikiran olehmu. Engkau tidak pernah melihatnya dan engkau pasti mengatakan itu sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi ketahuilah apa yang belum engkau lihat itulah Tuhanmu. Jadi teka-teki maksudnya apa nih? Ternyata apa? Yang tidak akan pernah kita lihat, yang tidak kita akan dengar apa? Kematian. Jadi sebelum Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan dia sudah cerita tentang kematian. Sampailah di bulan suci Ramadan bercerita tentang kematian. Setelah lebaran 3 hari Aidil Fitri dia meninggal dunia tanpa sakit. Jadi ketika dia mau meninggal tuh sujud. Dia mengatakan saya akan meninggalkan dunia ini, jaga ibu, jaga adik, jaga umat. Tidak ada di wajahnya itu gelisah, takut, cemas, panik. Tak ada. Dan wajahnya semeringah, ya. Bagaimana kalau semeringah itu? Senang wajahnya dan tidak ada menampakkan kegelisahan, dan kami pun tidak takut menghadapi itu. Kenapa? Wajahnya penuh dengan ketenangan. Begitu saya pegang dadahnya, saya urut-urut kakinya, kemudian ada tamu, suasana lebaran. Ternyata tamu itu teman saya. Jadi kata bapak, "Bang, saya dipanggil di rumah tuh abang, bang, temui tamu. Layani tamu tuh sebaik-baik mungkin. Siapa yang melayani tamu dengan baik sama seperti dia memuliakan Rasulullah." Di saat sakratul maut pun dia masih bisa menasihati kita. Pergilah saya tinggalkan bapak. Tidak lama 5 menit ibu memanggil. Ternyata dia
meninggal. Dan meninggalnya saya tahu karena dia tuh sering zikir, sering baca surah Ayatul Kursi, kelihatan gerak lisan lidah dia tuh menyebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kelihatan di mulutnya. Nah, apakah kita nanti bisa wafat dalam keadaan yang demikian? Habis puasa, bersih, sudah maafan dengan keluarga, sudah maafan dengan family, dicabut nyawanya. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita dambakan. Mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan hati bersih, tidak ada kemelekatan sesuatu di hati, hanya Allah. Kalau hati ini hanya Allah, tidak ada perlu lagi kau khawatirkan tentang masa depanmu. Karena siapa yang mengkhawatirkan masa depan itu berarti dia belum yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Karena hatinya masih terbius dengan pesona dunia ini. Nah, maka asahlah kecerdasan emosionalmu itu. Kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional, lebih mulia orang yang cerdas emosionalnya. Kecerdasan emosional dengan kecerdasan spiritual yang lebih mulia daripada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu apa? Kecerdasan yang ruhanianya itu selalu terkoneksi kepada Allah. Apa yang dilihat dari kecerdasan spiritual seseorang itu baik? Akhlaknya. Akhlak, Pak. Akhlak itu tidak bisa dibuat-buat tuh. Kalau akhlaknya bejat, tetap bejat walaupun ditopengi dengan gamis, walaupun ditopengi dengan kopiah, walaupun ditopengi dengan penampilan yang agamis, akhlak itu tidak bisa. Itu titipan dari Allah. Kalau adab bisa dipelajarin, tapi kalau akhlak itu hasil ibadah kita. Maka kenapa orang yang menuntut ilmu itu sulit mendapat ilmu? Karena masih su'ul adab. Telinganya mendengar, badannya ada di masjid, tapi dia tidak bisa menjaga adab. Itu tidak berkah ilmu itu. Dapat ilmu keluaran pesantren belasan tahun, tapi apa yang membuat ilmu itu tidak bisa membawa berkah? Tidak manfaat untuk dirinya, dan apalagi bermanfaat untuk orang lain. Itulah kecerdasan spiritual itu, kembali kepada akhlak. Nah, jadi yang membuat kita jadi bodoh itu penyebabnya adalah dunia. Nah, yang kedua yang menyebabkan kita jadi bodoh itu adalah penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan mendapatkan kesempatan itu, atau kemungkinan dilanda oleh ajal atau mati yang telah menantikan masanya, menunda-nunda waktu. Maka kata pujangga, la tu'ajjil illal ghadi ma yumkinuka an ta'maluhul yaum. Janganlah engkau menunda sampai besok apa yang dapat engkau kerjakan pada hari ini. Don't put off until tomorrow what you can do today. Jangan tunda-tunda kebaikan hari ini sampai besok lakukan, kalau bisa hari ini lakukan. Menunda-nunda kebaikan itulah yang membuat kita jadi bodoh. Menunda-nunda kebaikan itulah yang membuat kita jadi lupa. Karena kalau kita ingin dihargai seseorang, kalau kita ingin hidup ini berharga, bagaimana engkau bisa menghargai waktu?
Jadi kalau kita ingin hidup ini dihargai, bagaimana engkau menghargai waktu, maka hidupmu akan dihargai. Al-waqtu saminun fala tudayyi'hu illa fi nafisin. Waktu sangat berharga, maka jangan engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Jadi kalau kita dikasih oleh Allah waktu yang singkat ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin, maka hidupmu tidak berharga. Kenapa orang-orang yang di luar sana dihargai? Karena dia selalu memanfaatkan waktu yang sedikit itu dengan sesuatu yang berharga. Dia tidak pernah menghabiskan waktunya dengan kesenangan-kesenangan. Dia tidak pernah menghabiskan waktunya dengan dunia yang sering membawa dia lupa kepada Allah. Dia isi waktunya dengan sesuatu yang sangat berharga. Maka hargai diri ini dengan menghargai waktu. Maka jangan nunggu punya waktu luang mau belajar, telat. Nantilah nunggu pensiun baru belajar, telat. Belum tentu sampai waktu kita pensiun. Umur sekarang 47 tahun, nunggu pensiun 60 tahun. Kalau sampai belum sampai pensiun mati dah. Apa manfaat kita? Apa yang kita bisa harap? Selagi masih ada niat, luruskan niat itu, kemudian sempurnakan ikhtiar. Kalau niat sudah ada, biasanya nih kalau sudah ada niat ini, setan tuh masuk ke dalam diri kita. Dak usahlah pergi hari hujan, lebih baik kau sholat di rumah saja. Sama saja nilainya di sisi Allah. Padahal di situ ada waktu yang berharga, ada majelis, datang. Kita ini sedang berada di taman sorga, bapak, ibu-ibu, tuan-puan. Iza maratu riyadil jannah farta'u. Jika engkau melihat taman sorga di dunia ini, farta'u, hampirin. Man riyadil jannah ya Rasulullah. Apakah taman sorga itu ya Rasulullah? Majelis ilmu, majelis zikr, majelis ilmu. Majelis ilmu ini faedilahnya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Majelis ilmu ini fadilahnya lebih besar daripada besuk 1000 orang sakit. Majelis ilmu ini lebih besar faedahnya daripada kita melayat 1000 orang. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca Quran ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apakah mungkin orang yang bisa membaca Al-Quran tanpa ilmu? Dan kita semua yang hadir di sini disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh para malaikat. Bagaimana mungkin kau akan bisa masuk surga nanti kelak di kemudian hari, sementara di taman surga kau tak pernah hadir? Adakah perasaan malu pada diri kita suatu saat nanti Rasulullah bertanya kepadamu, pernahkah kau menghampiri taman surgaku ketika di dunia? Tidak pernah. Bagaimana engkau akan bisa mencintai Rasulullah? Bagaimana engkau akan mencintai Allah sementara di taman sorga tapi kau tak pernah hadir? Nah ini jangan nunda-nunda waktu. Jangan kita terlena dengan dunia yang panah ini. Jadi salah satu kiat supaya kita ini semangat beribadah tuh satu, ngingat mati. Dan mati itu datang kepada manusia tidak ngucap salam. Kita belum tentu nanti hari ini, hari Jumat ini kita bisa sholat Jumat, belum tentu. Ada jemaah kita sholat zuhur sama-sama di masjid, sholat asar tidak lagi. Karena waktu zuhur itu sudah sakit perut. Ternyata sakit perut yang pada hari itu mengantarkan dia mati, meninggal dunia. Dan asar tak ketemu lagi, tanpa sakit Pak.
Maka kalau kita sudah punya niat yang lurus, yang baik itu jangan tunda-tunda lagi. Selagi waktu itu ada, do it, lakukan. Don't put out until tomorrow what you can do today. Jangan kau tunda. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan. Nah, kalau kita sudah punya azam yang baik, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah. Kalau sudah punya niat, kita tunda-tunda, nanti niat baik itu melemah. Nah, kalau sudah melemah, tidak mau lagi kita. Karena godaan dunia ini berat dan sangat berat. Cenderung kita kalau digoda dengan dunia itu jatuh kita. Maka kata Nabi, mal faqo asya alaikum walakinna asya alaikum. Kata Nabi, yang aku khawatirkan itu bukannya kemiskinan, tapi yang aku khawatirkan itu adalah apabila kau dibentangkan dunia, kau akan lupa kepada Allah. Mal faqo asya alaikum walakinna asya'tu basatud dunya kama busitot ala ma qablakum. Yang aku khawatirkan, kata Nabi, bukan kemiskinan. Yang aku khawatirkan itu apabila dunia itu telah dibentangkan atas dirimu, maka dunia itu akan menghancurkanmu seperti orang-orang sebelum kamu. Fana fasuha tana fana sabtuha. Kau akan berjuang berlomba-lomba untuk mencari dunia itu seperti orang sebelum kamu. Watuhlikum kama ahlakathum, maka engkau akan dihancurkan oleh dunia itu. Yang dikhawatirkan Nabi itu sebenarnya bukan miskin. Yang dikhawatirkan Nabi itu apa? Dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Itu yang dikhawatirkan. Banyak orang yang ketika diuji dengan sempit, diuji dengan kesusahan, sabar. Tapi ketika dia dikasih nikmat, banyak yang tak sabar. Banyak terjerumus karena nikmat-nikmat dunia ini. Akhirnya dia terjerumus dan akhirnya dia jauh dari Allah. Nah, jadi kalau sekarang kita ini sedang diuji oleh Allah dengan kesempitan, diuji oleh Allah dengan kepahitan, itu menandakan Allah sedang ingin berdekatan dengan dirimu. Maka mencari Tuhan, banyak orang yang tak dapat ketika sholat. Berpuluh-puluh tahun dia sholat tak bertemu dengan Tuhannya. Kenapa tidak bertemu? Karena ibadah sosialnya tak ada. Berpuluh-puluh tahun dia sholat, berpuluh-puluh tahun dia belajar, tidak ketemu. Kenapa? Cuma denger tapi tidak ngamal. Kenapa kau tidak bertemu dengan Tuhanmu? Kata Allah, kau tidak pernah mengenaliku ketika di dunia. Kenapa? Dulu ada orang yang sakit, kau tak pernah datang besuk kepadanya. Karena apa? Pada orang yang sakit itu ada aku, kata Allah. Dulu ketika ada orang yang mati, kau tidak pernah melayat. Padahal di tubuh orang yang mati itu ada aku. Dulu di dunia banyak orang miskin, tapi tak pernah kau kasih makan dia, padahal pada orang miskin itu ada aku, kata Allah. Apa nih maksudnya kita bisa berjumpa dengan Allah itu? Bukan cuma dengan sibuk dengan ritual seremonial saja, tapi kita disibukkan dengan ibadah sosial. Hablu minallah wa hablu minan nas. Jadi jangan cuma sibuk menggus-menggusi topeng, bagusi hati kita dan jadi orang yang peka, yang sensitivitasnya tinggi. Karena orang yang memiliki sensitivitas tinggi itu cenderung orang itu baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah ada pada dirimu seorang rasul dari kaummu sendiri. Teramat berat penderitaan yang kau alami. Dia menginginkan keselamatan dan keimanan, dan dia pecinta orang-orang yang beriman.
Jadi Rasul diri ini ada. Apa tuh Rasul? Utusan. Utusan itu apa? Guru sejati kita ini ada pada diri ini. Tanda guru sejati seseorang itu hidup peka terhadap lingkungan. Peka, bukan peka. Kalau peka itu tuli. Ini peka, sensitivitasnya tinggi. Cepat betul kalau ada orang susah, dia bantu. Maka nabi itulah nabinya orang awam, nabinya orang muridun, nabinya orang makrifat arif billah. Kenapa? Nabi itu sangat menyenangkan. Nabi itu tenang menenangkan, Nabi itu sejuk menyejukkan, Nabi itu tentram menentramkan. Nabi kalau bicara sama umat, kalau umat itu bercerita tentang keprihatinan, wajah Rasulullah itu menampakkan keprihatinan, ikut bersedih dan ikut merasakan. Itu Nabi. Dan Nabi itu paling suka menyimak dia. Sedikit Rasulullah itu bicara, tapi kalau bicara firman, kalau bicara hadits. Nah, kalau kita ini enggak, bicara kita ingin didengar, ketika orang bicara tak mau dengar. Apa nambahnya ilmu ini? Dia terus yang bicara. Giliran orang bicara tak mau dengar, merasa dirimu sudah paling benar. Nah, sifat ini dibuang. Jauh dari ilmu kebaikan, jauh dari ilmu kebenaran. Kenapa? Sombong, egois. Maka belajar ilmu ini harus telanjang. Kosongkan wadah tuh, jangan dibawa isi yang punya kamu. Kalau di dalam wadah itu ada isi, tidak masuk lagi dia. Bersihkan dulu dengan niat yang lurus. Itu Nabi, Pak. Nabi mengantarkan kita ini supaya kita bisa mengenal guru sejati kita. Guru sejati kita Pak Nur Muhammad pada diri kita ini masih tertutup karena duniamu, masih tertutup karena kesombonganmu, masih tertutup karena keakuan diri. Nah, sifat itu dibuang. Jadi belajar ilmu tasawuf ini bukan belajar supaya tahu salah orang. Belajar tasawuf ini bukan belajar untuk tahu celah orang, maksiat orang, dosa orang. Belajar tasawuf ini adalah belajar untuk mengetahui kekurangan diri kita dan bukan jadi Tuhan. Ada orang yang sudah merasa dirinya ma'rifat, mau dirinya sudah jadi Tuhan. Mudah sekali lihat celah dan kesalahan orang. Itu kebalik. Kita bukan untuk jadi Tuhan, kita belajar ilmu tasawuf ini untuk mempertegas status. Bahwa status kita ini hamba, Allah tuh sang holik. Jadi jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku kau yang hebat tuh Allah. Jangan ngaku-ngaku kau pintar, yang pintar tuh Allah. Jangan ngaku-ngaku kau punya kekuasaan, yang punya kekuasaan tuh Allah. Nah, sifat keakuan ini digeser. Maka dalam 20 sifat wajib Allah itu ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani itu dari qadar, iradat, ilmun hayat sama basar kalam itu dibuang. Jangan dihai, jangan diakui, itu semua milik Allah. Kita diberi, dititipin bukan untuk menjadi penguasa itu, tapi sebagai penyaksian kerjaan Allah. Itulah yang disebut dengan wahdatul syuhud, bukan wahdatul wujud. Tidak ada yang bisa bersatu antara zat makhluk dengan zatnya Allah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah itu wahdatul syuhud, bersatunya dalam kesaksian. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat walaupun waktunya singkat. Yang penting bisa nyambung dan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak dosen. Silakan. Belum ada. Bapak-bapak, tak ada, ibu-ibu.
Pak Hamsi, alhamdulillah mengurangi beban. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ini bisa Allah berikan keberkahan buat kita semua. Baiklah, kalau tidak ada kita tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah hamba-hamba-Mu yang belum berdosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu, wahai yang maha mendengar, betapapun kami tidak dapat melihat-Mu, tapi bukankah Engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Engkau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami, yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, Kau tahu mata kami sering maksiat. Kau tahu telinga kami penuh dengan dosa. Dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wa hwadal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan ya Rabb. Muliakan yang selalu dihina. Bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang. Sembuhkan orang tua yang saat ini sedang berbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami. Ampuni kami ya Rabb yang sering meremukkan perasaan ibu bapak kami. Ampuni kami ya Rabb yang sering mengecewakan ibu bapak kami. Dan ampunilah kami yang sering mencoreng aib di wajah ibu bapak. Ya Allah, golongkan kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai semua harta ini dibayarkan semuanya, tidak akan pernah sanggup membalas pengorbanan ibu bapak. Andai tubuh ini pun diiris menjadi 1000 pun, tidak akan pernah bisa membalas perjuangan dan pengorbanan ibu bapak. Ya Allah, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami.
Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf yang tulus. Ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu. Cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, lindungilah kami dari niat yang salah. Lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang salah. Dan lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, berilah kami kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu-Mu. Izinkan kami dengan keterbatasan kami agar kami bisa mengenal-Mu sebelum kami wafat. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini ya Allah, wafatkan kami bersama keluarga dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungi anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur dan fitnah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alladzi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.